Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma alimna min ta'wil hadzal Qur'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Yaquluna padha sumpah sapa wong. Mereka bersumpah billahi lawan Allah, supaya itu lakukan sira kabeh. Tadi tiang-tiang itu sumpah demi Allah, tapi kan boleh kan kowe kan awakmu supaya apa? Liyurdukum, supaya nyenengake sapa apa sumpah, supaya nyenengake sapa wong akeh kum sira kabeh. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, bersenang. Nah, sumpah kawan tenanan, padahal sumpah itu sumpah mengunjungi, sumpah ngapusi. Apa sih ngapusi? Bahasa Ilenan. Lalu sumpahnya sumpah bohong, tapi sekedar untuk menyenangkan kamu, menyenangkan kamu. Wallahu padahal utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahakul berhak, lebih pantas ayuduhu ya toh padha golek ridho wa seneng apa ngakeh kuing sumpah. Padahal mestinya sumpah ya bukan untuk kamu. Mestinya yang patut ya Allah dan Rasul lebih pantas mereka cari keridhaan itu kepada Allah. Ingkanu lamun ana sapa wong akeh iku mukminina padha iman kabeh. Yang ayatnya ini ingkanu mukminin, nah ini seakan-akan menjadi syarat. Dari syarat seorang itu kalau kamu mau beriman, jangan model begini, model ini. Kalau kamu mau benar-benar beriman, jangan kamu bersumpah demi Allah untuk menyenangkan. Bisa sumpahnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bukan untuk sekedar pencitraan. Sekarang banyak orang sumpah tapi sumpah cuma formalitas, tidak ada efek apa-apa. Para jamaah yang berjamaah subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat ini. Di ayat 62 ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat 61. Oke. Masih ada kaitannya dengan ayat 61. Wa minhum alladziina yu'minuna nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Nah ini untuk pintar nih bahasa Arab untuk bisa mengartikan yu'minu lil mu'minin. Maksudnya
Ada orang beriman, lil mu'minin kan bawa iman mesti. Nah, itu harus di bahasa Arab. Maksudnya itu orang beriman dia percaya, bukan percaya tunduk atau akan, bukan, tapi percaya terhadap orang beriman. Apa bedanya percaya dengan Allah? Yu'minu billah. Beda. Makanya dalam Al-Quran kata-kata yu'minu itu digunakan ada dua kata. Yang pertama yu'minu billah pakai ba. Itu beda dengan yu'minu lillah pakai la. Itu beda. Kayak ini yu'minu lil mu'minin. Nah, bukan yu'minu bil mu'minin, bukan. Tapi yu'minu lil. Artinya kalau pakai ba itu ada konsekuensi berat. Khutuk wa tadallul, puncak ketundukan, kepatuhan, penyerahan dan penghinaan hanya pada Allah. Itu namanya yu'minu billah. Dengan kalau sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu berarti konsekuensinya di dalamnya dengan sudah harus tunduk, patuh, taat, menyerah, semuanya dalam Allah. Itu pakai apa? Tapi kalau pakai lam, yu'minu lil mu'minin, harus tunduk, patuh, taat, boten. Cuma di mana contoh yang lain, contohnya kayak ini. Kasusnya Yusuf, Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf alaihissalam itu kan mau diajak oleh saudara-saudaranya. Yusuf kan berapa jumlahnya? 12, 11. Ini kan ngerayu oleh bapaknya. Ya Abah, bapakku, wa ma anta bimu'minin lana. Apakah hai bapak engkau tidak percaya kepada kami? Apa kemudian di mana nih tunduk patuh taat? Tapi di mana percaya mau harus tunduk patuh taat? Kenapa? Karena pakai lam. Bukan kalimatnya begini, wa ma anta bimu'minin bina. Wow, itu baru salah ya. Itu khusus bila Allah. Kalau bila itu khusus bila Allah. Kalau selain kalimat ba, boleh kita sebut. Sama saja. Itu penelitiannya di kitab tafsir, kitab kayak Imam Az-Zarkashi, dan kitab namanya Al-Quran fi Ulumul Quran di jilid yang keempat, khusus membahas tentang keunikan huruf-huruf. Apa fungsinya alif, fungsinya nun, fungsinya mim, fungsinya lam, terus jelaskan apa maknanya. Kita kan ini wa'alu ya, maknanya dan. Padahal dalam pakai di dalam Al-Quran itu wa'alu itu fungsi sampai ada 9 fungsi. Nah itu memang ahli tafsir yang harus belajar. Dengan hukum wa'alu maknanya dan. Padahal maknanya banyak. Oke, teruskan. Kemudian walladzina yu'minuna Allah walladzina yu'minuna Rasulullah wa lahum adzabun alim. Jadi siapa saja yang menyakiti, mengganggu, ya kan? Mereka menyakiti Rasulullah, menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadakan makar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan apa? Wa lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Nah, baru kita masuk di ayat 62. Yakhlifuna billahi lakum
liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ternyata mereka itu biasa sumpah begitu. Mereka biasa sumpah-sumpah dalam rangka untuk apa? Ya, untuk ketenaran, untuk keceriaan. Ini sumpahnya sumpah palsu dalam rangka untuk menyenangkan orang. Sumpah sama anak-anak. Padahal tidak. Orang sumpah itu apalagi sekarang kamu dan sumpah sekarang itu mudah banget, bisa dibeli. Cuma 100.000 sudah bisa. Saya ngomongnya ada bangka, ada kakak kayak ngomong. Saya ngomong gak aneh. Suatu ketika saya pernah dengan saya kan dulu S1 saya kan ini ya, saya pernah mengadakan penelitian praktek di pengadilan agama sekaligus. Itu ada orang tukang beca tak ngerti apa-apa, pokoknya nanti diminta untuk bersaksi di sidang dikasih uang 100.000. Ini sekali. Makanya sekarang sumpah itu begitu. Begitu kan? Tak tahu apa saya. Pokoknya saya dibilang, jawabnya ini ya. Jawabnya dikondisikan dulu. Jawabnya dengan begini ya. Jawab. Jawab itu begini ya. Lumayan luar untuk bayar. Ini kan hati-hati. Dan orang itu kan baca daripada kesana kemari dapatnya berapa satu hari 100.000 kan lumayan. Padahal ya Allah, ternyata mereka telah menjual segala-galanya. Cuma dengan 100.000. Ternyata di dalam Al-Quran pun juga ada model-model begitu. Itu ternyata ada. Yaqlifuna billahi lakum yurdukum wallahu wa rasuluhu haqqu an yurdukum. Yaqlifuna billah. Siapa mereka? Dalam sebuah riwayat warawi ruya anna nafar minal munafiqina minhum jelas namanya itu Julas ibnu Suwaid wa Wadi'ah ibnu Thabit, ada namanya orang munafik, tokoh-tokoh munafik namanya Julas ibnu Suwaid wa Wadi'ah ibnu Thabit. Kalau mereka berkata, apa ucapannya? In kana ma yaqulu Muhammad, in kana lamun orang ma yaqulu ibaratnya ucap sapa Muhammad haqqan la nahnu syarrun minal khamir wa bainahum. Kalau memang jika Muhammad ingin diomongkan Muhammad itu malah benar, kami orang yang paling jelek minal khamir dibanding khimar. Wa bainahum gulamun, di antara mereka ada bulan juga. Bapak kau ini makanya mau marah kalau ini suka bicara mereka itu bahkan ada akbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kataku. Akhirnya berkata kepada Nabi dan ternyata mereka telah mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'anzalallahu hadhihi ayat, kemudian turunlah ini namanya sababun nuzul. Ini tafsirnya kok sabab nuzul tahu di bawah. Persyaratan dari ayat ini. Sabab nuzul yang tenang. Maksud nuzul tahu di footnote. Tafsirnya Aisyah al-Fasir, kalau saya baca di tafsirnya Al-Qurtubi, ini
dan Wadi'ah ibnu Thabit. Wa fi Gulam, dan di antara mereka juga berkumpul ada Gulam, terminan Ansor, orang Ansor. Yuda'a Amir ibnu Qais, budak ini biasa disebut dengan namanya Amir bin Qais. Maka mereka meremehkannya, menghinanya. Wataqallamu, dan mereka memperbincangkannya, ngobrol-ngobrol. Waqalu, dan mereka mengatakan, in kana ma yaqulu Muhammadan haqqan la nahnu syarrun minal khamir. Wah, ini ada bulan, dan dia ini biasanya namanya Amir bin Qais. Jadi bulan ini termasuk muslim ya, yang tidak munafik. Tapi ngobrol, orang munafik itu kumpul-kumpul bareng, ngobrol-ngobrol, membicarakan tentang Nabi, membicarakan tentang sesuatu yang menghina lah. Perkataan-perkataan ngobrol-ngobrolnya itu dalam rangka untuk menghinakan Rasulullah SAW. Nah, di antaranya kemudian ada kalimat begini, in kana ma yaqulu Muhammadun haqqan la nahnu syarrun minal khamir. Kalau memang ucapan Muhammad ini benar, mesti kami ini lebih jelek dibanding khimar. Maka itu berulang. Akhirnya bulan itu marah-marah. Wah, ini gimana? Apa yang kamu katakan? Faqala Allah inna ma yaqulu haqqan. Inna ma yaqulu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW benar. Wa antum syarrun minal khamir. Kalian memang lebih jelek dibanding khimar. Bahwa Nabi, akhirnya berita itu sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan-ucapan mereka itu. Bahkan aku anak Amiran kadhibun, dan mereka bersumpah bahwasanya sesungguhnya Amir adalah dusta. Amir siapa? Gulam tadi. Jadi akhirnya orang-orang munafik yang buahnya tadi itu yang tahu persis kisahnya kan Amir. Tapi orang-orang munafik buahnya itu sumpah-sumpah. Apa yang dikatakan Amir itu bohong. Tak beres Amir itu padahal betul. Tapi dia mencari muka di depan Rasulullah. Seakan-akan Amir yang bohong. Padahal Amir itu marah-marah. Apa yang dikatakan Amir itu benar. Kamu yang sudah terima. Jadi kisah 47 ayat. Akhirnya sampai kepada Nabi. Itu tuh akhirnya orang munafik mengatakan, bakal aku anak Amir kadhibun. Berarti mereka bersumpah-sumpah, ya Allah, Muhammad, percaya enggak kamu? Amir itu bohong. Yang namanya apa ya? Nabi tahu lah. Jadi percaya siapa? Bakal Amir, bukan takut, dan kamu yang bohong. Mereka ini yang dusta ya Rasul. Bakal apa? Ada dari bakal Allah la tafarraq bainana hatta yatabayyana sidqu shadiq wa kadhibul kadhib wa anzalallahu hadhihi ayat. Masyaallah. Ya ayat Pak, ini ada doa bagus ini. Sampai dari tafsir kamu. Akhirnya bersumpah, ya, dia bersumpah Amir. Karena dia mengatakan ini, Allahumma ya Allah, la tafarraqa bainana, ya Allah jangan kau pisahkan bainana antara kami, hatta yatabayyana, sehingga jelas as-sidqu shadiq, sehingga jelas benar-benar gamblang jujurnya orang yang paling jujur. Wa kadhibul kadhib, dan bohongnya orang pembohong, dustanya orang dusta. Masya Allah. Ini doanya Amir karena dituduh bohong. Padahal ya Allah, doanya luar biasa itu. Allahumma la tafarraqa bainana hatta yatabayyana as-sidqu shadiq wa kadhibul kadhib fa anzalallahu hadhihi ayat. Kemudian turunlah ayat ini. Yakhlifuna billahi lakum liyurdu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian problem yang kedua, ayat ini membalaskan tentang wallahu ya rasuluhu aqatu ayyuduhu.
tidak wakwa mata musik baru. Makanya berjamaah jangan ya kita ini biasa sumpah-sumpah yang gak jelas. Kadang-kadang kita sumpah, ya tadi itu sudah berikan contoh tadi. Memang benar sumpah itu seenaknya sendiri dengan cuma dibayar mau. Kemudian berjamaah langsung aja kesimpulan dari ayat ini. Qala ulama'na, maka berkatalah ulama kami, tadammanat hadhihi ayat wujudu yamin khalif wa illam yalzimu makhluf la ridho wal yamin. Jadi ayat ini menunjukkan tentang diterimanya sumpah orang yang bersumpah. Jadi orang yang bersumpah pun bisa dipakai sumpahnya kalau dia tidak bohong. Tidak pernah bohong. Apa kan sudah pernah bohong gimana Ustaz? Tidak bisa diterima. Sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama, yang kedua, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil mu'minin, da'watul iman wal islam. Tu'atullah ta'ala ma yu'minu. Nah ini. Kemudian yang kedua, bayanukan hidul munafiqina wajanabhum haitsu yahlifun. Nah ayat ini menjelaskan, Allah menjelaskan tentang dustanya orang munafik, bohongnya orang munafik. Wajanabhum haitsu yahlifun, dan hindarilah mereka, jauhi mereka ketika mereka sumpah-sumpah. Kau usah direket. Rata-rata orang munafik itu jauhi. Makanya kalau nggak bisa sumpah, terus kalau nggak bisa sumpah, diam. Ini diam, nggak sumpah. Lil munafiqina yahlifuna lil mu'minina annahum la ta'inu fi Rasulillah. Karena mereka itu sumpah-sumpah terhadap orang beriman yang tujuannya adalah mata'inu, untuk menyakiti di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad ta'inu bil, dan mereka telah menyakiti dalam perbuatan. Wa inna bakal berkali itu Pak Nabi wa tabarruk, dan mereka itu bersumpah dengan bohong, dengan dusta. Makanya apa? Irfa'u Nabi wa tabarruk awal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Karena mereka memang layak sumpah-sumpah karena untuk hanya bohong saja. Kemudian yang ketiga, wujub talabur ridho. Wajibnya kita ini mencari ridho Allah. Bi fi'li maqadihi wa tarki masyaqatihi. Dengan kita melakukan, berbuat sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mencari ridho Allah. Sedangkan orang-orang munafik itu sumpah-sumpahnya kenapa? Karena dia mencari ridho manusia, bukan ridho. Nanti mencari ridho manusia disumpah, itu memang model sawangan yang mati, tapi tujuannya dalam rangka untuk mencari ridho manusia. Sekarang ini banyak yang bisa dijelaskan. Bahkan ada seorang sahabat namanya Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni itu karena para sahabat nggak dikenal, dia nggak viral. Kita kan bisa senang viral. Di kalangan para sahabat nggak viral belas. Siapa Wes? Tapi ternyata dia itu dikenal di langit. Semua
dengan zaman yang begini kita harus hati-hati, dan kita ini apa ya, semakin lama kita bisa membahas tentang berkah. Umur kita ini boros berkah, umur gak berkah. Umur berkah itu mestinya dengan umur waktu, karena berkah ini nanti juga dengan apa? Dengan waktu. Kebanyakan kita ini waktunya boros, umurnya juga boros. Dan itu umur tujuh tua, tapi apa karyanya, apa manfaatnya? Dan itu paling banyak. Di sekitar tua sehat, tidak aja. Tapi apa manfaat? Untuk umat apa? Untuk masjid ini. Dan itu kita berpikir. Saya tadi coba ngobrol dengan Pak Sel. Ustaz yang meninggal berapa di sini? Wah, ada ini Pak itu kemarin Pak Saiful. Ada 6. Semangat makin habis ya Pak. Maka kita sampai mikir mohon kamu. Jadi usahakan kita ini hidup jangan cuma boros waktu. Nanti waktu itu akan banyak habis di depan HP. Pernah tidak kita zikir? Pernah tidak kita istighfar? Astagfirullah. Tidak pernah. Jadi saya katakan dari situ kita boros waktunya sudah tak berkah, waktunya boros tak berkah, kemudian juga tak berkah. Makanya saya ingin Pak ini renungan kita semua. Jadi ketika di rumah, ketika masak, pokoknya kita melakukan aktivitas kita punya manfaat. Insya Allah nggak boros, insya Allah kita termasuk kita berkah. Dan nganggur, apa Mbak? Apa Mbak? Tidak apa-apa, semua dikir. Umur terus berjalan. Jangan kita dengar apa-apa yang melamun, astagfirullah, dikir. Namun tadi karena kita umur semakin lama semakin terus semakin mendekati akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib dari hadis yang diulangi dalam kitab Sahih Bukhari, irtaqal dunya muqam bilan mudbiratan wa irtaqal akhirah muqbilan. Jadi dunia itu berjalannya ke belakang. Panjenengan itu laku semakin tua. Dunia semakin jauh ke belakang. Tapi akhirat semakin lama, jenengan semakin lama, semakin tua, akhirat semakin dekat. Itu bukan. Artinya filosofinya apa? Yang semakin lama orang semakin umur semakin tidak ada semakin muda. Ya, inilah diantaranya kita memanfaatkan betul untuk berpikir, untuk berpikir. Makanya sampai Allah mengatakan, apalah nu'ammirkum man tadakkara wa man tadakkara. Allah belum cukup kok umurnya atas mereka. Kenapa kalian tidak pernah merenung, tidak pernah berpikir? Supaya Masya Allah pakai surat pakai menunjukkan bahwasanya Allah tidak kehabisan sudah kasih umur itu luar biasa. Padahal dalam hadis Bukhari, qaddarallahu amri'in idza balagha sittina sanah. Allah itu tidak dirinya memberikan dengan itu dispensasi umur 60 tahun. Jadi umur itu kalau sudah 60 tahun menunjukkan bahwasanya itu adalah umur dispensasi. Coba jangan berpikir yang lain, jangan fokus ibadah. Kadang-kadang saya kemarin ke jamaah, Pak saya dengan sudah sepuh, sudah tua, umur berapa? 60 lebih, seorang bawa HP, fokus pikir. Karena suatu waktu Allah cabut.
fokus di kecuali jangan mungkin biasa apa-apa sih dengan HP di dalamnya ada Al-Quran, ada ayat, ada hadis, sambil mengapa, ada zikir apa. Tapi kebanyakan orang bawa hadis. Ya Allah. Jadi boros waktunya kan. Nah itu ya saya berawal dari ayat tadi sama kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita semua ternyata oleh Allah itu diberikan dispensasi. Itu umur 60 tahun itu sudah maksimal untuk Allah kasih lebih umur. Itu 60 tahun dari hadis Allah. Lebih itu ya bonus luar biasa. Artinya Allah kasih kesempatan bagi mereka untuk berpikir. Yang belum sempat taubat bertaubat, yang belum sempat berbuat baik, yang belum pernah masih nyantai-nyantai coba fokus ibadah pada Allah. Nah, itu maksudnya. Karena sudah umur 60. Mengajar jamaah yang ini merupakan belajar terbaik. Betul. Mungkin itu